Ya, halo semua, selamat datang. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Sekolah Kristen Agape Indah. Sekolah Kristen Agape Indah TK, SD, dan SMP berkedudukan di Jalan TDM 5 nomor 11 Oibufu, Kupang dengan kontak number 081236944413. Bagi Anda, orang tua, kakak, adik, saudara semua yang berminat anaknya disekolahkan ke sekolah kami, silahkan kontak. Ya, untuk menjadi pengetahuan Bapak Ibu orang tua semua bahwa sekolah Kristen Agape Indah TK, SD maupun SMP ini membangun masa depan peserta didik anak-anak kami berdasarkan 4 pilar kecerdasan, yaitu yang paling pertama kecerdasan spiritual, menyangkut hubungan kita manusia dengan Sang Pencipta kita, yang sangat penting karena dalam ilmu pendidikan sendiri, perkembangan ilmu mendidik sendiri dipastikan bahwa kecerdasan spiritual atau SQ ini sangat penting. Dialah yang akan mengendalikan hidup manusia secara utuh, termasuk akan mengendalikan juga kecerdasan lain dalam diri anak didik, peserta didik. Dan kegiatan ini secara praktis kami lakukan tidak hanya lewat pendidikan agama di kelas secara kurikuler, tapi juga dalam kegiatan-kegiatan seperti saat teduh dan konser doa dan berbagai lomba cerdas cermat Alkitab, vokal group, dan yang serupa kepada anak-anak dengan anak-anak. Oke. Selain itu juga ada kegiatan saat teduh guru-guru sendiri dan saat teduh sekolah bersama orang tua siswa. Itu kecerdasan pertama. Kecerdasan kedua adalah kecerdasan intelektual IQ yang oleh Bloom dalam taksonomi yang sangat terkenal. Taksonomi Bloom itu adalah mencakup tingkatan atau level kemampuan pemahaman siswa peserta didik. Kemampuan mulai dari yang paling dasar adalah kemampuan mengingat dan menghafal dan mengingat. Hingga yang paling atas adalah kemampuan untuk menciptakan, daya cipta, daya kreasi, dan mengkomunikasikan. Jadi ada kemampuan menghafal, mengingat, memahami, menganalisa, mengevaluasi, kemudian mengasosiasikan sampai dengan kemampuan menciptakan. Kami usahakan ini terjadi untuk anak-anak kami dan proses pembelajarannya kami lakukan secara menyenangkan dan berbasis ke taksonomi Bloom tingkat atau level kemampuan yang kami sebutkan tadi. Kecerdasan yang berikut, kecerdasan keempat adalah kecerdasan emosional, EQ. Kecerdasan ini sangat penting saat ini karena dunia kerja membutuhkan calon-calon pekerja yang berkarakter, yang dapat diandalkan. Tidak hanya sekedar pengetahuan yang ada pada otak calon pekerja, tetapi sekaligus kecerdasan-kecerdasan emosional, rasa, empati, simpati, ketekunan, etika, moral, budi pekerti, sopan santun, tata krama. Nah, ini penting juga saat ini. Dunia kerja secara khusus itu sangat selektif mendapatkan tenaga kerja yang memiliki karakter yang unggul. Dan secara praktis di sekolah kami latihkan ke anak kami lewat pendidikan agama itu satu, tapi juga pendidikan etika, moral, dan budi pekerti. Tidak hanya secara kurikuler, diselipkan atau disampaikan melalui pembelajaran setiap mata pelajaran, tapi juga melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Oke.
Sehingga lulusan kami, peserta didik kami secara umum, sangat kami harapkan akan mempunyai atau memiliki karakter yang mulia dan yang terpuji. Karakter keempat atau pilar keempat, pilar kecerdasan keempat, yaitu kecerdasan adversity. Nah, ini juga penting di saat-saat ini. Kembangan dunia semakin sangat-sangat rumit dan kecerdasan adversity, yaitu daya tahan, daya juang anak didik kami untuk dapat bergumul, dapat bertahan dalam pergumulan hidup. Ini juga sangat penting untuk kami latihkan. Jadi kecerdasan menghadapi kesulitan dan bertekun hingga meraih satu cita-cita. Oke. Dan secara praktis kami latihkan melalui berbagai lomba aneka lomba lah. Berbagai lomba, cerdas cermat, juga futsal, dan macam-macam yang lainnya. Sekaligus yang sangat lazim dan yang sangat penting adalah kami latih anak-anak kami untuk tekun belajar, tekun melakukan setiap tugas yang diberikan agar mereka sampai menyelesaikan dengan tuntas. Untuk benar tidaknya itu nanti perlu juga, tapi kemudian yang penting dan yang sangat pertama adalah kami latih anak kami untuk bertekun di dalam gejolak pembelajaran menuju kepada kemampuan bertekun untuk menghadapi gejolak kehidupan secara umum. Ya, kita terus berikut ini adalah beberapa foto menyangkut lulusan terbaik SD Agape Indah, SD Kristen Agape Indah tahun ini, tahun 2025. Ranking 1, 2, dan 3 seperti terlihat. Ibu wali kelas 6, Ibu Rita Kana SPD, sedang memberikan hadiah berupa bunga kepada mereka yang lulus dengan ranking 1, 2, dan 3. Dan yang berikut ini adalah pembacaan SK penetapan lulusan SMP Kristen Agape Indah tahun 2025. Dibacakan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Fidelinda A.S. Han, SPD NPD, dihadiri oleh Ketua Komite dan juga Ibu Kepala Sekolah SD Kristen Agape Indah, dan juga orang tua. Ya, yang berikut, nah selain pembelajaran secara kurikuler di kelas, kami secara rutin juga melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang di sekolah kami sebut dengan nama Eskul Unggulan. Singkatan dari ekstrakurikuler, school, Eskul Unggulan untuk TK, SD, SMP Kristen Agape Indah, dan semuanya ada 5 paket. Yang pertama adalah khusus untuk anak atau peserta didik kami di TK dan SD kelas 1-2. Kami beri mereka paket eskul yang kami sebut lancar baca tulis hitung, Saristu, untuk siswa TK dan SD sampai kelas 2, kelas 3 lah. Jadi harapan kami adalah anak didik kami, peserta didik kami setelah lepas kelas 1 SD itu sudah harus mampu membaca, menulis, dan kami akan poles terus di kelas 2 itu mereka sudah harus lancar menulis, membaca, dan berhitung. Sisanya akan dipoles terus di kelas 3, kelas 2, dan seterusnya. Oke? Sehingga jangan sampai anak-anak setelah tamat SD tetap tidak bisa membaca. Nah, ini beberapa kasus terakhir yang kita ikuti di media sosial ini, ada yang malah sampai SMA belum mampu membaca menulis. Ini sangat disayangkan. Dan untuk sekolah kami upayakan paling lambat SD kelas 2 itu
itu mereka sudah harus lancar. Dan di saat mereka di kelas 2, 3, 4, 5, 6 itu tinggal dipoles sehingga semakin lancar. Oke, paket eskul unggulan kedua adalah pengembangan karakter unggul. Nah, ini sejalan dengan tadi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang disinggung sebelumnya. Menyangkut karakter unggul, tata krama, sopan santun, kebiasaan untuk menjaga kerapihan, kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan sekitar, daya juang, kemampuan ketekunan untuk berjuang dalam kehidupan. Nah, ini karakter-karakter yang akan kami bangun melalui kegiatan paket eskul unggulan kedua, pengembangan karakter unggul. Ya, paket eskul unggulan ketiga yaitu keterampilan berbahasa Inggris siswa TK dan SD. Secara umum, pembelajaran di sekolah kami seperti tadi disinggung itu bersifat menyenangkan lah. Jadi anak-anak apalagi pada usia TK, SD, kelas 1, 2, 3 dan seterusnya itu lebih banyak. Mereka diberi model pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang lebih bersifat kids, permainan-permainan, sehingga anak-anak didik kami bermain tapi belajar tapi bermain. Termasuk dalam hal ini adalah pembelajaran bahasa Inggris pada tingkat TK dan SD awal, SD sampai kelas 3, kelas 4 lah. Itu mereka pembelajarannya dalam bentuk lagu-lagu bahasa Inggris yang melalui ekstrakurikuler, paket e-school. Kalau yang formal di kelas sesuai kurikulum, itu juga kami upayakan untuk jadi bersifat menyenangkan, mengikuti kurikulum. Oke, kalau di ekstrakurikuler, e-school itu lebih bersifat permainan yang diambil dari misalnya lagu-lagu, permainan-permainan yang tidak selalu mengikuti kurikulum formal. Oke, itu untuk anak SD dan diharapkan di saat mereka selesai SD, hingga SD itu mereka sudah harus bisa berbahasa Inggris untuk kehidupan sehari-hari. Paling tidak bisa memperkenalkan diri, menceritakan kehidupan rumah, menceritakan kehidupan di sekolah, fasilitas sekolah, dan lain-lain. Itu sangat diharapkan. Ya, dan eskul unggulan berikut yang keempat adalah mahir berbahasa Inggris siswa SMP. Kami sebut mahir berbahasa Inggris karena dengan kami patokan kemampuan yang dapat diukur dengan skor TOEFL. Ya, skor TOEFL sekitar 450 lah. Oke. Karena setelah anak didik kami, peserta didik kami menginjak tingkat SMP, itu pembelajaran bahasa Inggrisnya secara khusus melalui ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, e-school, kami arahkan ke bahasa Inggris akademik. Membaca, menulis, berbicara, mendengar, semua yang bersifat akademik dengan menggunakan bahan-bahan TOEFL maupun IELTS. Dan di akhir sekolah mereka, yaitu pada kelas 3 menjelang mereka tamat, kami akan ukur kemampuan berbahasa Inggris mereka dengan harapan skor TOEFL 450, harapan skor TOEFL. Ya, ini paket eskul unggulan yang kami harapkan. Yang berikut adalah ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dengan anak-anak kami. Pertama,
adalah kegiatan lomba baca puisi dalam bahasa Inggris. Ini untuk SMP, ini untuk anak SD, baca puisi untuk SD dan SMP dalam bahasa Inggris. Dan yang di sebelah kanan ini adalah lomba salistung, membaca dan menulis dan berhitung untuk anak atau siswa kelas 1 dan kelas 2. Oke? Nah, ini beberapa kegiatan. Masih ada kegiatan lain sebenarnya. Hanya kami belum sempat tampilkan pada kesempatan ini. Ya, nah ini kalau ada orang tua, adik-adik, saudara semua yang nonton tayangan kami ini, kalau ada yang berminat anak-anaknya, adik-adiknya, cucunya mungkin bersekolah di sekolah kami, silahkan hubungi kami pada nomor kontak yang tersedia. Ada 2 nomor kontak yang kami sediakan, silahkan. Bagi Bapak Ibu, kakak-kakak, bersaudara semua yang berminat. Ya, terima kasih banyak untuk sementara ini. Hanya hal itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai kita berjumpa kembali. Oke.